Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalimat Nisa dengan NIM 0501444526 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan dari tugas praktek mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini ditugaskan yaitu mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan juga JavaScript DOM untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar SITA untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Untuk soal tugasnya diperintahkan untuk membuat 4 halaman website, yaitu ada halaman login, dashboard menu, kemudian info stok bahan ajar, dan juga ada tracking pengiriman. Kemudian kita lanjut langsung ke VS Code. Nah, di sini saya sudah membuat satu folder untuk tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis web dengan nama SITA Praktik, yang terdiri dari beberapa folder dan juga file. File yang diperintahkan pada tugas 1 tadi ada index HTML yang digunakan sebagai halaman login, kemudian ada dashboard HTML yang digunakan sebagai halaman utama, kemudian ada stok HTML sebagai halaman stok bahan ajar, kemudian ada tracking HTML sebagai tracking pengiriman. Kemudian terdapat juga folder CSS yang berisi style CSS yang digunakan sebagai pengatur untuk tampilan dari website. Kemudian ada JS yang berisi data.js dan juga script.js. Script.js ini digunakan sebagai logika sistem dan juga DOM. Kemudian ada data.js digunakan untuk dummy data pengguna, stok, dan juga tracking. Lalu terdapat asset yang digunakan untuk menyimpan gambar cover untuk bahan ajar. Kemudian yang pertama kita ke index HTML. Pada bagian login di sini saya menggunakan struktur HTML berupa form yang berisi input email dan juga password serta tombol login. Nah, di sini terdapat form, input, button, dan juga kontainer untuk membuat layout halaman login. Nah, di sini ada email, kemudian passwordnya di sini, terus ini tombol loginnya. Kita coba untuk open. Nah, ini adalah tampilan dari index HTML tadi. Nah, pada bagian kiri terdapat informasi mengenai sistem SITA dari universitas terbuka. Nah, sedangkan di bagian kanan terdapat form untuk login pada akun yang berisi email dan juga password. Di sini saya ingin mencoba untuk masuk menggunakan email yang sudah saya buat di sini. Nah, di sini udah ada admin UT@CID dengan passwordnya 1235. Kita coba untuk login. Nah, di sini kita coba untuk salah memasukkan password. Kita coba asal. Nah, maka di sini tertulis email atau password salah. Oke. Ketika kita coba untuk klik lupa password, maka di sini tertulis untuk menghubungi Halo UT. Selanjutnya kita coba untuk memasukkan password yang benar. Bisa lihat juga. Dan login. Nah, di sini login berhasil. Klik OK. Nah, ini adalah halaman dashboard utama setelah login tadi berhasil. Nah, pada dashboard ini terdapat sidebar navigasi, top bar, greeting otomatis, dan juga beberapa card information. Kita cek di dashboard HTML. Di sini saya membagi layout menjadi sidebar dan juga menu utama agar strukturnya itu lebih rapi. Sidebar ini digunakan sebagai navigasi antar halaman seperti stok bahan ajar dan juga tracking. Oke, kita coba untuk jalankan. Di
di script.js. Kemudian di sini ada dashboard greeting. Di sini JavaScript akan mengubah tag greeting secara otomatis berdasarkan jam pada perangkat pengguna. Dimana ketika kurang dari jam 11, maka greetingnya itu selamat pagi, kurang dari jam 3 atau jam 16, greetingnya selamat siang, dan kurang dari jam 19 atau jam 6, yaitu greetingnya selamat sore. Sedangkan untuk lebih dari jam 6, maka greetingnya yaitu selamat malam. Nah, sehingga hasilnya akan otomatis berubah sesuai dengan jam pada perangkat pengguna. Karena di sini sudah lebih dari jam 6, maka greetingnya yaitu selamat malam. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang style dari CSS. Nah, di sini terlalu banyak, jadi saya tidak bisa menunjukkan satu persatu. Saya hanya ingin menjelaskan penggunaan dari CSS variabel yang dimana digunakan untuk menyimpan warna utama seperti hijau, kuning, biru agar desainnya itu lebih konsisten. Selain itu, di CSS juga dibagi menjadi beberapa section seperti button, from, sidebar, dashboard, tracking, dan responsive layout agar kodenya itu lebih mudah dibaca. Nah, di sini kalau terlalu banyak, saya menampilkan sedikit saja. Kita balik lagi ke website-nya. Nah, hasil dari CSS tadi itu yang membuat tampilan website menjadi lebih rapi, modern, dan juga konsisten. Selanjutnya di sini ada informasi bahan ajar, informasi stok bahan ajar. Pada halaman ini terdapat tabel data bahan ajar beserta cover bukunya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 stok bahan ajar. Kemudian di bawahnya juga ada untuk menambahkan stok bahan ajar. Nah, data-data ini yang termasuk dari bahan ajar diambil dari data.js. Nah, yang ada pada file data.js. Di sini terdapat array dari data bahan ajar yang berisi kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, stok, dan juga covernya juga. Kemudian dari data ini akan diproses menggunakan script.js. Ada load stock di sini. Data tadi akan ditampilkan ke tabel menggunakan DOM dan manipulation dan juga inner HTML. Kembali ke website. Di sini ada fitur tambah stok bahan ajar. Kita coba untuk isi dari stok bahan ajar baru. Nah, di sini saya sudah pernah coba isi untuk kodenya ASIP 9999, kemudian namanya itu dasar desain informasi, kemudian jenisnya BNP dan juga stoknya 100. Kita coba klik tambah, klik OK, dan berhasil tambahkan. Saat tombol tambah data tadi ditekan, data langsung muncul ke tabel tanpa reload halaman. Nah, ini menunjukkan implementasi manipulasi data menggunakan JavaScript. Kemudian kita coba untuk hapus data yang tadi. Nah, di sini ada konfirmasi apakah kita yakin untuk menghapus. Ini kita klik OK, maka data akan langsung terhapus. Kemudian lanjut ke halaman tracking pengiriman. Di sini user dapat memasukkan nomor DO untuk mencari status pengiriman. Nah, datanya itu diambil dari data.js. Nah, di sini terdapat nomor DO-nya dengan nama Rina Wulandari. Kemudian di sini juga ada atas nama Agus Pranto. Nah, nanti setelah nomor DO dimasukkan, maka akan muncul nama, status, prediksi, tanggal kirim, paket, total, dan juga tracking perjalanannya. Nah, di sini ada tracking HTML.
tracking HTML ini terhubung ke data.js dan juga script.js agar bisa dijalankan. Mencoba satu tracking. Nah, terus kita kemudian klik cari, dan akan langsung muncul. Di sini ada namanya, tinggal dari, kemudian statusnya itu dalam perjalanan, ekspedisinya menggunakan JNE, tanggal kirimnya yaitu tanggal 25 bulan 8 2025 dengan total harga yaitu 180.000. Di sini ada tracking atau timeline perjalanan saat paket dikirimkan. Nah, jika kita salah masukkan nomor DO, coba asal, maka akan muncul data DO tidak ditemukan. Kembali ke dashboard. Nah, kemudian di sini saya juga sudah menghosting website ini ke GitHub supaya dapat diakses secara online tanpa perlu menggunakan menjalankan local server. Coba ke GitHub-nya di sini. Nah, di sini terdapat linknya. Kita coba visit. Nah, langsung menampilkan website yang telah dibuat tadi. Tampilannya sama dengan yang ada. Kita coba login. Oke. Nah, tampilan dashboardnya juga sudah sesuai. Sama. Oke. Maka untuk tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis web, saya rasa sudah cukup untuk membuat website menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.